Selamat datang dan selamat mendengarkan Audio Tour dalam karya novel yang berjudul Feng Yuan yang ditulis oleh autor Bang Regar. Pengisi suara Eve. Bagian 6, Pedang Matahari dan Pedang Bulan. Mata Feng Yuan berbinar-binar menatap pedang yang mengeluarkan aura yang sangat panas itu. Dia sudah tak sabar untuk memilikinya. Feng Yuan percaya diri bisa bersaing dengan para peserta lelang lainnya yang kebanyakan adalah perwakilan klan besar dan juga dari keluarga kekaisaran. Karena ia masih memiliki sisa 1 juta keping emas pemberian patriark klan Feng. Sedangkan untuk membayar pil Duanzu tadi ia menggunakan emas hasil penjualan rumahnya dan hasil sumbangan beberapa tetua. Wanita cantik yang memandu acara lelang langsung menyarungkan pedang itu kembali ke sarung pedang bermotif naga merah. Tuan-tuan, ini adalah pedang matahari yang ditempa dengan batu meteor, biji besi terbaik dan inti siluman naga, juga roh bela diri api. Sedangkan pedang sebelahnya adalah pedang bulan yang ditempa dengan biji besi terbaik dan inti siluman naga dengan roh bela diri es, sehingga akan mengeluarkan hawa yang sangat dingin bila ditarik dari sarungnya. Cocok untuk mereka yang memiliki roh bela diri bertipe es. Aku harus mendapatkan pedang kembar itu, seru pangeran ketiga dengan senyum lebar. Ia menoleh ke arah peserta lain agar tidak mencari masalah dengannya. Maaf pangeran, sahut perwakilan klan Gu. Sebelumnya kami sudah mengalah beberapa kali dengan pangeran. Namun kali ini kami harus memiliki pedang kembar itu. Karena salah satu jenius bela diri dari klan kami memiliki roh bela diri ganda, yaitu rubah putih dan aura esnya, dan Ponix dengan aura api. Perwakilan memberikan alasan kenapa mereka berani melawan otoritas tertinggi dari kekaisaran Su. Pangeran ketiga menatapnya dengan dingin, dan ekspresi wajahnya sangat suram. Bisakah kita berhutang lebih dulu dan kirim orang untuk meminta uang pada kaisar? Bisik pangeran ketiga pada Mei Mei asistennya. Mei Mei hanya menghela nafas dalam-dalam. Ia geleng-gelengkan kepala. Anda sudah tahu kalau otoritas asosiasi Sengren sangat memegang tinggi aturannya. Ada barang dan bayar langsung serta jangan pernah berulah dengan mereka. Atau Anda akan kehilangan kesempatan memasuki asosiasi Sengren selamanya. Bahkan hingga keturunannya pun dilarang memasuki asosiasi Sengren. Seperti yang dialami oleh Kekaisaran Wei ratusan tahun yang lalu. Kaisarnya bersikap arogan pada asosiasi Sengren. Hingga sekarang mereka tak bisa bertransaksi dengan asosiasi Sengren. Mei Mei memberikan peringatan pada pangeran ketiga agar tak membuat Kekaisaran Su kehilangan mitra dagang strategis mereka dengan hal kekonyolannya itu. Pangeran ketiga mendengus. Ia berharap para saingannya tidak memiliki uang sebanyak dirinya. Karena lelang kali ini cukup banyak barang yang berkualitas tinggi, sehingga semua peserta sudah berbelanja banyak. Apalagi mereka mengira senjata kelas mistik yang dimenangkan oleh perwakilan klan Ling adalah barang lelang utama hari ini. Ternyata dugaannya meleset. Masih ada senjata kelas surga yang merupakan senjata idaman pegiat seni bela diri. Kami tak akan berlama-lama. Kami akan membuka harga 500.000 keping emas. Wanita pemandu acara lelang itu membuka harga. Sial, mahal sekali. Keluh perwakilan dari klan Ling yang sudah tak memiliki uang sebanyak itu karena bertaruh besar pada senjata kelas mistik sebelumnya. 750.000. Seru perwakilan klan Gu yang menaikkan harga tinggi, agar peserta lain berpikir 2 kali untuk menawar kembali. Dia juga tersenyum puas saat melihat perwakilan klan lain langsung memasang wajah masam, karena tak memiliki uang sebanyak itu. Namun saat pandangannya tertuju pada pangeran ketiga, senyumnya seketika menghilang. Ternyata pangeran ketiga masih memasang wajah tenang dengan sedikit senyum terpancar di wajahnya. Apa pangeran sebaiknya melihat seberapa tinggi kami mampu menawar? Saat ada yang menawar, maka ia akan menutup tawaran terakhir. Gumam perwakilan klan Gu yang khawatir. 750.000 keping emas dari klan Gu. Apakah ada tawaran lain lagi? Tanya wanita cantik pemandu acara lelang. Dia menatap sekeliling ruangan lelang dan tak ada yang mengangkat tangan lagi. Kalau tidak ada, maka perwakilan klan Gu sangat senang tak ada yang menawar. Apalagi pemandu lelang akan mengetuk palu itu. Maka saat itu terjadi, klan Gu lah yang berhak atas pedang kembar itu. Ia langsung membayangkan patriark klan Gu akan memuji setinggi langit
dan memberikannya bonus besar. 800.000, seru pangeran ketiga dengan senyum mengejek menatap perwakilan klan Gu yang terkejut mendengarnya. Sialan kau pangeran, umpat perwakilan klan Gu dalam pikirannya. 890.000 keping emas. Itu adalah uang terakhir yang ia miliki. Padahal rencananya ia akan membeli beberapa pil penempaan tubuh setelah acara lelang selesai. Namun demi mendapatkan pedang kembar itu, ia rela menggunakan uang pribadinya. Pangeran sangat yakin itu adalah uang terakhir yang dimiliki oleh perwakilan dari klan Gu. Sedangkan ia masih memiliki 900.000 dan 20.000 keping emas uang pribadinya. 900.000. Setelah pangeran ketiga, lagi-lagi ia tersenyum mengejek menatap perwakilan klan Gu. Wow, klan Gu terlalu berani bersaing dengan pangeran. Apa ia tak takut jika kekaisaran mempersulit mereka di masa depan? Bisik-bisik beberapa perwakilan klan lain yang tak mau berkonfrontasi dengan pangeran ketiga. Perwakilan klan Gu mengepalkan tangannya. Ia masih tak rela pedang kembar itu jatuh pada pihak lain dan menatap perwakilan klan Ling. Saudara, bolehkah aku meminjam sisa emas yang kalian miliki? Tolonglah, ini demi hubungan pertunangan antara tuan muda kami dengan nona muda kalian. Dia memujuk perwakilan klan Ling dengan menekankan hubungan kedua klan itu. Maaf tuan, kami tak berani berkonfrontasi dengan pangeran. Anda pasti sudah tahu, tak mudah menghadapi kekaisaran. Bahkan takutnya di masa depan hubungan klan Ling kami dengan kalian bisa putus. Kalau kekaisaran bertindak lebih jauh, kalian. Dia menunjuk wajah perwakilan klan Ling. Aku akan memberitahu patria kami atas apa yang terjadi hari ini, gerutunya. Perwakilan klan Ling tidak menjawab lagi, karena klan Gu memang jauh lebih kuat dari mereka. Namun, berkonfrontasi dengan pangeran sama saja menggali kubur sendiri. 900.000. Apakah masih ada yang lain? Pemandu lelang menekankan lagi, sebelum ia mengetuk palu di tangannya. 950.000. Tiba-tiba, suara yang tidak mereka kenal membuat wajah pangeran ketiga memerah dan melotot pada anak remaja 16 tahun yang duduk di sebelahnya. Namun ia tidak tahu dari klan mana anak remaja ini, apalagi ia mengenakan penutup wajah dan bertopi caping, sehingga makin sulit mencari tahu identitas Feng Yuan. "Hai, adik," sapa Mei dengan senyum ramah. "Apakah Anda memiliki uang sebanyak itu? Anak remaja sepertimu jangan berbuat masalah dengan asosiasi Sengren. Nanti seluruh klanmu mengalami masalah besar." "Kalau tak ada yang menawar, tolong berikan padaku pedang itu," kata Feng Yuan yang tidak peduli dengan ucapan Mei, sehingga Mei mengerutkan keningnya. Baru kali ini ada pria yang bersikap begitu padanya. Padahal ia adalah salah satu dari 10 wanita tercantik di ibu kota. "Hai anak muda!" Perwakilan klan Su berseru pada Feng Yuan. "Buat apa kamu memiliki pedang kembar itu, sementara dantianmu rusak?" Ejeknya. Peserta lelang langsung terkejut mendengarnya, dan ramai-ramai ikut mengutuk Feng Yuan, agar pangeran ketiga terkesan pada mereka. Itu adalah teknik menjilat pada yang kuat, dan yang sudah biasa dijumpai di mana saja. Feng Yuan menengus dingin, padahal ia tak memiliki masalah dengan mereka. Kenapa mereka tiba-tiba berkonfrontasi dengannya? Sungguh aneh sekali. Bersambung.